Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu lagi di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali rasanya saya, Yayang Azrianti, hari ini akan membawakan kultum dengan tema 10 keutamaan rendah hati dalam Islam. Akhlak dalam Islam yang tergolong ke dalam akhlak yang terpuji adalah tawadu. Tawadu dalam Islam berarti seseorang menempatkan dirinya lebih rendah di hadapan Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap tawadu tidak akan menyombongkan dirinya kepada siapapun dan selalu beranggapan dan memandang bahwa orang lain lebih hebat dari dirinya. Apabila seseorang tidak dapat menerima kebenaran yang datang padanya dari seseorang yang lebih lemah dari dirinya, maka orang tersebut menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun telah memerintahkan manusia untuk bertawadu. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung." Sahabat ACR dimanapun kalian berada, selalu berperilaku layaknya padi, semakin berisi semakin menunduk, dan tidak melakukan perbuatan pamer dalam Islam, baik pamer dalam materi, ilmu maupun pamer kekuasaan. Berikut ini adalah beberapa keutamaan rendah hati menurut Islam. Yang pertama adalah rendah hati akan memberikan jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarah." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa orang yang rendah hati akan masuk surga, dan barang siapa yang menyombongkan dirinya sedikit saja maka dia tidak akan masuk surga. Kedua, mencegah agar seseorang tidak berbangga diri atau sombong. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun berlaku zalim pada yang lain." Hadis riwayat Muslim. Sahabat ACR, yang ketiga yaitu Allah akan mengangkat derajat orang yang merendahkan dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu disegani dan dihormati orang lain. Orang menjadi segan dan hormat kepada kita karena tahu kelebihan yang kita miliki, namun kita tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Yang kelima, disegani banyak orang. Orang-orang akan lebih senang kepada orang yang selalu merendahkan dirinya ketimbang dengan orang yang selalu membanggakan atau menyombongkan dirinya. 6, yaitu memiliki banyak teman. Orang yang selalu bertawadu bukan hanya akan disegani oleh orang-orang, namun juga akan memiliki banyak teman, baik di lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat. Orang tidak akan risih dan kesal berteman dengan orang yang selalu bersikap rendah hati. Yang ketujuh yaitu hatinya selalu tenang. Orang yang selalu merendahkan dirinya, maka ia akan merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hatinya, karena dia tidak perlu menyombongkan dirinya di hadapan orang lain dan tidak akan merasa iri ketika ada orang lain yang lebih tinggi dan lebih hebat darinya. Sahabat ACR, yang kedelapan yaitu mewarisi sikap mulia para nabi. Para nabi pun juga selalu merendahkan diri mereka, padahal mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi Musa alaihi salam yang tidak malu untuk melakukan pekerjaan seperti memberi makan dan minum pada hewan ternak demi untuk membantu 2 orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. 9, tawadu merupakan jalan menuju kedudukan mulia. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, "Kami dapati kemuliaan itu datang dari sifat takwa. Qanaah atau merasa cukup muncul karena yakin pada apa yang ada di sisi Allah. Dan kedudukan yang mulia didapat dari sifat tawadu." 10, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang selalu rendah diri dan rendah hati. Beliau tidak pernah menyombongkan kemuliaan dan keistimewaannya, dan bahkan beliau mau memberi salam kepada anak kecil terlebih dahulu yang kedudukannya di bawah beliau. Dari beberapa keutamaan sikap tawadu, dapat kita ketahui dengan jelas bahwasanya rendah diri dan rendah hati memanglah sebuah perkara yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai muslim yang baik, kita haruslah senantiasa bersikap tawadu agar termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.